Perkenalkan, nama saya Sradan Samosi, NIM 20101035 dari kelas 1 TT08H. Ini saya akan menjelaskan sekalian mempraktekkan modul intervensi. Yang pertama saya share screen terlebih dahulu. Yang pertama itu apa itu intervensi? Intervensi yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama yang dapat menghasilkan suatu pola gelombang baru. Selanjutnya bersifat membangun atau interferensi konstruktif. Jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Yang kedua, deskriptif, bersifat merusak. Beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Selanjutnya itu cahaya. Cahaya merupakan gelombang, yaitu lebih spesifiknya gelombang elektromagnetik. Interferensi cahaya dapat terjadi apabila dua atau lebih berkas sinar yang bergabung pada satu titik. Jika cahaya tidak berupa berkas sinar, maka penampakan interferensinya akan sulit diamati. Interferensi akan terjadi apabila syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu yang pertama, kedua gelombang cahaya haruslah koheren dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya haruslah memiliki beda fase yang selalu tetap. Yang kedua, kedua sinar atau cahaya yang dipancarkan haruslah memiliki frekuensi yang sama. Tiga, kedua gelombang cahaya haruslah memiliki amplitudo yang hampir sama. Selanjutnya itu tujuan dari praktikum ini memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Alat dan bahan yang digunakan modul eksperimen, software path simulation, komputer atau laptop. Oke, kita langsung saja ke praktikumnya. Pertama kita menggunakan di sini kita menggunakan laser pada hasil data. Yang tabel pertama di sini menggunakan 6 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Kita ke sini. Pada sini frekuensinya ada 6. Di mana warna merah itu frekuensinya paling kecil, dan jika frekuensinya semakin ke kanan maka frekuensinya akan semakin besar, dan frekuensi yang terbesar itu pada warna ungu. Kita langsung saja praktiknya dengan tabel 1 dengan warna merah. Kita play, kita hidupkan lasernya sehingga menghasilkan gelombang. Sini kita menggunakan amplitudo yang maksimum. Setelah ini kita pausekan untuk kita gunakan. Untuk hasilnya pada fotokamera itu 458,1 nanometer. Selanjutnya kita ukur panjangnya, yaitu 758, yang artinya lambdanya itu paling panjang di antara warna lainnya. Kita playkan, gelombangnya akan muncul, dan kita pausekan untuk menghitung. Ini pada frekuensi biru menghasilkan 489,4 nanometer. Terus kita bandingkan dengan warna merah tadi, hasilnya berarti semakin ke kanan dia frekuensinya makin panjang gelombangnya. Semakin ke kanan frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil atau semakin pendek.
Selanjutnya itu pada tabel kedua, posisi dua gelombang. Ini kita masuk ke interference. Di sini menggunakan interference, di sini kita menggunakan laser. Warna yang digunakan itu merah, hijau, dan ungu. Kita nggak usah checklist, kita menggunakan warna merah dengan resolusinya 1000 nanometer, 2000 nanometer, dan 3000 nanometer. Sini kita menggunakan frekuensi merah dengan resolusinya 1000 nanometer. Lalu kita menyalakan, akan terjadi superposisi penjumlahan dan dua gelombang, maka terbentuk pada terang dan gelap. Ini pada gelombang itu mengapa terang dan mengapa gelap? Pertama, mengapa terang karena dihasilkan dari interferensi yang menguatkannya. Mengapa gelap karena interferensinya lemah, makanya dia gelap. Oke, selanjutnya coba warna hijau dengan resolusinya coba 1000 nanometer. Kita belikan hasilnya sama. Kesimpulan yang diambil dari percobaan yang kedua ini, makin kecil jarak antara laser atau sparesian, maka pola terang akan semakin hebat, dan jika sparesiannya makin besar, maka pola gelap terangnya akan semakin banyak, serta semakin kecil frekuensi, maka pola gelap terangnya semakin sedikit. Selanjutnya kita coba pada tabel 3, interferensi celah tunggal dan celah ganda. Jadi kita pertama menggunakan celah tunggal dengan lebarnya memiliki 3 lebar yang berbeda. Yang pertama 500 nanometer, 1000 nanometer, dan 1500 nanometer. Penjelasan percobaannya bisa menggunakan Wensley karena celah tunggal. Tabel kita coba di 500 nanometer. Kita langsung playkan. Di sini kita menggunakan alat ukur medan listrik. Pertama itu kita taruh di sebelum melalui celah, dan kita letakkan di setelah melalui celah. Setelah kita lihat hasilnya, berarti gelombang laser setelah melalui celah amplitudenya lebih pendek daripada sebelum melalui celah. Ini bisa kita lihat amplitudo setelah melewati celah lebih pendek daripada sebelum melalui celah. Oke, selanjutnya kita coba di 1500 meter. Dia sama seperti tadi. Selanjutnya kita coba di ganda, celah ganda. Percobaan ganda kita menggunakan ini pada tabel lebar celahnya itu 500, jarak pemisahannya kita coba yang 1000. Nah, pada
yang yang celah ganda ini sama seperti celah tunggal tadi, mana gelombang lasernya setelah melewati celah amplitudenya lebih pendek daripada sebelum melewati celah. Ini pada sini, ini yang buram ini sebelum melalui celah dan yang ini setelah melalui celah. Oke. Mungkin sekian dari praktikum yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau bahasa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya memberikan code. Sebelumnya, intervensi dalam kehidupan sehari-hari itu pada kehidupan sehari-hari itu saya memberikan contohnya pada pelangi, karena warna-warni terbentuk karena adanya interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Karena cahaya putih seperti sinar matahari memiliki banyak panjang gelombang, maka sinar masuk ke dalam lapisan sabun dan yang dipantulkan oleh lapisan sabun itu juga akan mengalami pembiasan dan kepantulan yang tidak sama karena masing-masing panjang gelombangnya memiliki indeks bias sendiri-sendiri. Ini quote dari saya, yaitu quote saya, capailah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang.